Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelum kami menjelaskan, kami mau perkenalkan diri dulu, yaitu ada Tiffany Rizky, dan dengan saya sendiri Kamalia. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kelahiran dan Perkembangan Fisik selama 3 tahun pertama, Bertahan Hidup Sehat, Perkembangan Fisik Awal, Perkembangan Motorik. Bertahan hidup sehat. Faktor apa yang dapat memengaruhi kesempatan bertahan hidup dan kesehatan bagi infan? Sebagian besar kematian bayi terjadi di negara berkembang. Perawatan setelah kelahiran dapat mengurangi kematian infan. Penyebab utama kematian bayi yang baru di seluruh dunia 86% yaitu infeksi parah, keracunan, radang paru-paru, tetanus, dan diare. Kelahiran prematur, kesulitan bernapas saat lahir. Angka kematian bayi yaitu proporsi kelahiran bayi hidup yang meninggal dalam 1 tahun pertama kehidupan. Meskipun kematian infan telah berkurang di AS, tetapi masih banyak ditemukan terutama pada bayi Afro-Amerika. Bayi lahir cacat menjadi penyebab utama kematian infan, diikuti oleh gangguan yang berhubungan dengan prematuritas, berat badan lahir rendah, sindrom kematian bayi mendadak atau sudden infant death syndrome, SID, komplikasi kehamilan, komplikasi plasenta, tali pusat, dan membran. SID adalah penyebab utama kematian setelah lahir di AS. Angka SID menurun tajam setelah rekomendasi untuk meletakkan bayi dengan posisi telanjang saat mereka tidur. Vaksin atau disebut penyakit menular telah menurun karena angka imunisasi telah meningkat. Tetapi banyak anak usia prasekolah tidak sepenuhnya dilindungi. Di AS 77,4% anak usia 19 sampai 35 bulan pada semua kelompok ras atau etnis telah menyelesaikan vaksin yang direkomendasikan. Perkembangan fisik awal. Apa yang memengaruhi pertumbuhan dan bagaimana perkembangan otak panca indera mereka? Pertumbuhan fisik normal dan perkembangan sensoris dan motorik berjalan sesuai prinsip cephalocaudal dan prosimodistal. Menurut prinsip cephalocaudal, pertumbuhan terjadi dari atas ke bawah. Prinsip cephalocaudal atau prinsip menyatakan proses perkembangan dari arah kepala menuju ke bawah, yaitu bahwa perkembangan bagian atas tubuh berkembang sebelum bagian bawah tubuh. Karena otak tumbuh lebih cepat, kepala bayi yang baru lahir adalah disproporsi besar. Menurut prinsip prosimodistal, pertumbuhan dan perkembangan motorik merupakan proses dari pusat tubuh keluar, yaitu bagian-bagian tubuh yang dekat pusat berkembang sebelum kaki dan tangan. Anak pertama kali mengembangkan kemampuan untuk menggunakan lengan atas dan kaki bagian atas, kemudian lengan kaki dan kaki depan, kemudian tangan dan kaki, jari tangan dan kaki. Perkembangan motorik. Bayi tidak harus diajarkan keterampilan motorik dasar seperti menggenggam, merangkak, dan berjalan. Hanya perlu ruang untuk bergerak dan kebebasan untuk melihat apa yang mereka bisa lakukan. Jika sistem saraf pusat, otak, dan tulang sudah siap, serta lingkungan menawarkan kesempatan yang tepat untuk eksplorasi dan praktik, bayi akan berkembang. Pencapaian perkembangan motorik. Perkembangan motorik berkembang dalam rangkaian tertentu, yang dapat sangat tergantung pada kematangan, tetapi juga pada konteks pengalaman dan motivasi. Tes screening perkembangan Denver digunakan untuk memetakan kemajuan antara usia 1 bulan dan 6 tahun dan untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak berkembang secara normal. Keterampilan sederhana dikombinasikan dalam peningkatan sistem yang kompleks. Bergerak diri membawa perubahan pada semua domain perkembangan. Perkembangan motorik dan persepsi. Persepsi secara dekat berhubungan dengan perkembangan motorik.
Kedalaman persepsi dan persepsi sentuhan berkembang di setengah tahun pertama kehidupan. Persepsi kedalaman, kemampuan untuk melihat benda-benda dan permukaan 3 dimensi. Persepsi sentuhan, kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang sifat benda seperti ukuran, berat badan, dan tekstur mereka. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang atau salah-salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.